Di Indonesia, sedekah hampir tidak pernah dipertanyakan. Kata ini sejak lama ditempatkan di wilayah yang dianggap suci, bersih, dan kebal kritik. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa memberi adalah tanda iman, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sedekah bukan sekadar amalan, tapi identitas moral seorang muslim. Karena itu, ketika seseorang membawa kata sedekah, otomatis ia diasumsikan berada di posisi benar. Namun justru disinilah persoalan bermula. Ketika satu praktik dianggap selalu benar, ruang kritik tertutup. Dan ketika ruang kritik tertutup, penyimpangan bisa tumbuh tanpa disadari. Video ini tidak lahir dari kebencian pada agama, tetapi dari kegelisahan terhadap praktik yang diam-diam mulai menyimpang, namun terus dibiarkan atas nama kesalehan. Banyak orang tidak menyadari bahwa di balik kata sedekah bisa terselip kepentingan pribadi yang membahayakan integritas moral masyarakat. Fenomena oknum ustadz yang memanfaatkan sedekah untuk keuntungan pribadi bukan hal baru, tapi cara penyampaiannya selalu halus dan memikat. Mereka mampu memadukan retorika agama, kisah inspiratif, dan testimoni yang menyentuh hati. Dengan bahasa yang meyakinkan, mereka menanamkan rasa bersalah pada siapapun yang ragu memberi. Tidak jarang, figur ini menampilkan kemewahan sebagai bukti berkah dari sedekah, membuat jamaah semakin percaya dan mengagumi. Hal ini bukan sekadar soal uang, tapi soal psikologi sosial. Kepercayaan, hormat, dan ketundukan digunakan untuk menutupi niat pribadi. Masyarakat seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang diarahkan untuk menjadi bagian dari permainan yang sistematis, di mana sedekah diposisikan sebagai alat legitimasi moral. Praktik ini muncul dalam berbagai bentuk yang tampak sah secara agama. Ada pengumpulan dana untuk kegiatan sosial, pembangunan masjid, atau bantuan kemanusiaan, namun sebagian dana disalurkan ke kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ada pula tekanan halus yang membuat orang merasa wajib memberi, bahkan ketika kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Strategi ini dikemas dengan narasi spiritual yang seolah tidak bisa dibantah. Ancaman moral, janji pahala besar, atau penekanan pada dosa jika menolak sedekah membuat jamaah tidak berani mempertanyakan praktik tersebut. Pada titik ini, batas antara sedekah tulus dan pemalakan terselubung menjadi samar, dan masyarakat mulai kehilangan kemampuan kritis terhadap praktik yang mereka ikuti. Media sosial dan tayangan televisi memperluas jangkauan oknum ini secara dramatis. Dengan video singkat, foto-foto kemewahan, dan cerita emosional, mereka membangun citra diri sebagai figur suci dan dermawan. Teknik ini efektif karena menyasar kebutuhan psikologis masyarakat, ingin dihargai, ingin dianggap baik, dan ingin menjadi bagian dari amal mulia. Sedekah yang seharusnya menjadi amal tulus, perlahan berubah menjadi simbol status dan alat legitimasi moral. Popularitas figur ini membuat kritik menjadi sulit terdengar, karena masyarakat sudah terbiasa memaknai sosok tersebut sebagai lambang kesalehan. Dalam kondisi seperti ini, transparansi dan pertanggungjawaban menjadi hampir tidak ada. Pengaburan transparansi adalah strategi yang paling berbahaya. Oknum ustadz sering tidak jelas melaporkan penggunaan dana atau memberikan laporan yang ambigu dan sulit diverifikasi. Hal ini memungkinkan aliran dana dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sedekah yang seharusnya menjadi bantuan sosial berubah menjadi tabir moral yang menutupi aktivitas yang tidak etis. Jamaah yang awalnya menaruh kepercayaan justru menjadi pendorong utama keberhasilan praktik ini. Ironisnya, kebaikan yang ingin ditanamkan melalui sedekah berbalik menjadi mekanisme manipulasi, dan korban terbesar adalah masyarakat yang tulus. Selain aspek finansial, terdapat dimensi sosial dan psikologis yang kompleks. Oknum ini menciptakan komunitas yang menekankan loyalitas absolut, sehingga kritik dianggap pengkhianatan. Mereka memanfaatkan norma sosial, rasa malu,
dan ketakutan spiritual untuk mempertahankan kontrol. Individu yang mempertanyakan praktik ini sering dicap kurang iman atau bahkan berlawanan dengan agama. Strategi ini membuat mekanisme pengawasan internal masyarakat lumpuh karena tekanan sosial membuat orang enggan bersuara. Dengan demikian, penyalahgunaan sedekah bisa berlangsung lama tanpa terdeteksi dan dampak negatifnya meluas hingga membentuk budaya ketergantungan pada figur religius tertentu. Dampak praktik ini tidak selalu berupa kriminalitas, tetapi tetap serius. Sedekah yang seharusnya meringankan beban masyarakat justru berkurang efektivitasnya karena sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi oknum. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan juga tergerus, sehingga orang menjadi skeptis terhadap amal sosial. Dalam jangka panjang, hal ini merusak fondasi sosial dan spiritual karena sedekah yang semula simbol kebaikan bersama berubah menjadi instrumen ego dan status. Generasi muda yang meniru perilaku ini bisa kehilangan pemahaman tentang nilai asli sedekah dan integritas moral yang seharusnya menyertainya. Konsep budaya dan agama di Indonesia memainkan peran penting dalam fenomena ini. Sedekah dipandang sakral dan figur religius memegang posisi moral tinggi. Oknum ustadz yang memanfaatkan hal ini sangat sadar akan kondisi sosial tersebut. Mereka menggabungkan simbol agama dengan kebutuhan psikologis masyarakat. Ingin dihargai, ingin terlihat dermawan, ingin menjadi bagian dari kebaikan untuk memuluskan agenda pribadi. Manipulasi ini jarang terlihat terang-terangan, tetapi cukup halus untuk membuat masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sedang diarahkan untuk mematuhi kepentingan pribadi figur yang mereka kagumi. Bagi masyarakat, membedakan antara sedekah tulus dan pemalakan terselubung bukanlah hal mudah. Tanda-tanda seperti tekanan emosional, janji pahala berlebihan, atau cerita dramatis sering luput dari perhatian. Disinilah pendidikan agama yang sehat sangat penting. Mengajarkan nilai sedekah tanpa manipulasi, menekankan transparansi, dan menanamkan pentingnya pertanggungjawaban. Dengan kesadaran kritis, masyarakat bisa mengenali praktik yang salah dan menjaga agar amal tetap murni. Ketika ruang pertanyaan terbuka, oknum yang mencoba memanfaatkan sedekah akan lebih sulit beroperasi tanpa terdeteksi. Media dan pengawasan publik memainkan peran penting. Kasus penyalahgunaan sedekah sering ditutup karena khawatir dianggap menghina agama. Padahal, membongkar praktik yang salah bukan berarti menyerang agama, melainkan menjaga agar ajaran tetap murni dan bermanfaat. Media yang berani menyoroti fakta ditambah masyarakat yang kritis bisa meminimalkan peluang oknum memanfaatkan nama baik agama untuk kepentingan pribadi. Transparansi dan keberanian untuk bertanya adalah kunci agar sedekah tetap menjadi instrumen kebaikan, bukan alat manipulasi terselubung. Dimensi hukum juga menjadi isu penting. Aliran dana yang merugikan jamaah secara sistematis bisa masuk ranah pidana, tetapi sensitivitas agama dan kurangnya bukti sering membuat penegakan hukum lamban. Celah administratif dimanfaatkan untuk tetap beroperasi, dan masyarakat tetap menjadi korban tanpa kejelasan. Perlindungan hukum, laporan yang jelas, dan edukasi publik menjadi kunci agar penyalahgunaan sedekah bisa diminimalkan. Tanpa ini, praktik yang merugikan tetap berlanjut dan bahkan bisa menjadi pola yang menular ke generasi berikutnya. Kesadaran kolektif adalah penentu utama. Ketika masyarakat mulai menuntut transparansi, bertanya tentang aliran dana, dan tidak takut menyuarakan keraguan, kekuatan oknum ustadz menurun. Sedekah bisa kembali menjadi amal tulus, bukan alat pemalakan terselubung. Proses ini membutuhkan pendidikan, waktu, dan keberanian bersama. Upaya sadar dari masyarakat akan mengubah dinamika, menjadikan sedekah sebagai instrumen kebaikan yang transparan, bermanfaat, dan adil. Tanpa kesadaran kolektif, praktik yang salah bisa bertahan dan terus menyebar. Video ini hadir bukan untuk menuduh seluruh ustadz atau merendahkan nilai sedekah.
tetapi untuk membuka mata terhadap potensi penyalahgunaan. Memberi tetap mulia, tetapi memberi dengan kesadaran, kritis, dan tanggung jawab menjadi lebih mulia lagi. Sedekah bukan hanya soal uang, tapi soal integritas, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Dengan pemahaman yang benar, sedekah bisa kembali menjadi kekuatan positif yang murni, bukan alat manipulasi, sehingga nilai spiritual dan sosialnya tetap terjaga bagi seluruh masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.